katakan Kang Hasan, ini kenapa saya ya namanya fungsi moderator kan harus mengarahkan pembicaraan. Ini koloni dan kelana ini mau digimanain gitu, karena faktanya begitu kan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita sama ya. Jadi kemarin saya di WA sama Buya Amsar itu langsung gitu. Pokoknya hari Kamis ngisi gitu. Ya, jadi kalau beliau ngendiko, ya, kalau saya kan orang Jawa Timur ya. Kalau beliau sudah dawuh itu maka itu sudah iya, berarti kan gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik teman-teman. Ternyata kegelisahan tentang bagaimana NU dan bagaimana ke depan NU seperti apa, saya malah justru berpikir seperti ini. Modal sosial, kita berpijak pada modal sosial dulu. Saya membuat sedikit catatan kecil ya. Jadi ada modal sosial itu setidaknya ada 3 variabel. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari masyarakat atau dari orang yang membenci kita. Nah, itu pun juga menjadi modal sosial. Pertama kepercayaan, kemudian jaringan sosial. Jaringan sosial kalau kita melihat di NU secara garis besar gitu, NU memiliki jaringan sosial yang bisa dari akar rumput gitu, sampai tingkat elit gitu ya. Kemudian ada juga harapan. Nah, yang ketiga ini harapan. Ini yang menarik. Ternyata ini kekuatan, salah satu kekuatan kalau saya melihat kekuatan NU ada di salah satu harapan. Harapan itu contohnya begini. Kalau saya ngabdi di NU nanti saya gandulan sarungi kiai misalnya. Harapan-harapan mendapatkan berkah misalnya. Nah, itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk dijadikan sebagai salah satu elemen modal sosial yang kita miliki, kan begitu. Nah, dengan adanya harapan, kemudian adanya kepercayaan, kemudian ada jaringan sosial, dan ketiga aspek itu berkolaborasi menjadi satu, dan sudah berulang selama bertahun-tahun, maka akan menjadi budaya. Nah, setelah menjadi budaya, maka akan menjadi kebutuhan. Misal ketika ada mahasiswa saya di Unusia galau, nggak bisa ngerjain skripsi, dia ke makam gitu ya, berdoa misalnya gitu ya. Saya yakin itu, mungkin hatinya tenang, tetapi skripsinya nggak selesai gitu, karena mahasiswa hukum kan, nggak ada relevansinya. Tetapi ketenangan batiniah dia itu menjadikan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Jadi secara tidak langsung ketenangan batiniah itu menjadi modal awal. Nah, dalam diskusi ini ya saya anggap modal spiritual, modal sosial juga gitu ya. Modal sosial juga dan ini ketika dimanfaatkan di manajemen dengan baik seperti yang disampaikan oleh Mas Abe tadi, kita memiliki kemampuan atau sumber daya manusia yang sangat luar biasa, bagaimana kita memanajemennya. Nah, kalau saya melihat bahwa ada kelas-kelas sosial yang perlu kita gapai. Kenapa itu terjadi? Berkaca pada piramida penduduk kita, bahwa sebagian besar ternyata kita kaula muda, ya, orang-orang muda itu seperti kita, Pak Amsar gitu, masih muda kan. Ya antara 17 tahun sampai 50 tahun lah itu. Itu ternyata mendominasi jumlah penduduk kita di piramida penduduk. Nah, dengan jumlah seperti itu, terlebih kita sekarang didukung oleh teknologi yang sangat canggih gitu ya. Bahkan ada klasifikasi pemuda, kemudian ada baby boomers, kemudian ada generasi Y, X, kemudian milenial dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan juga buat NU dan buat kita semua lah. Saya mengatakan ini untuk kita semua. Kemudian ada hal yang menarik yang lain, yaitu ketika kita berbicara tentang bagaimana modal sosial NU, maka kita tidak bisa lepas juga dengan identitas sosial. Nahdlatul Ulama, ya, baik itu yang politik NU maupun NU politik ya, itu sudah menjadi semacam identitas sosial. Benar sekali yang dikatakan bahwa sekarang semua orang seakan-akan menjadi berlomba bahwa saya adalah NU. Bahkan di kampus saya dulu juga rektornya tiba-tiba mendadak menjadi Nahdien.
Ya, itu juga terjadi gitu. Ya wa muwafiq ila wahmitor juga udah gitulah. Nah, itu lebih ke saya melihat bahwa NU sudah menjadi identitas sosial. Kemudian ada rasa memiliki bahwa seakan-akan semuanya itu NU. Bahkan almarhum nenek saya itu nggak tahu NU itu apa sih. Yang dia tahu adalah NU itu ya muslimat gitu. NU ya yasinan, tahlilan, udah seperti itu. Dia tidak peduli struktur di PB seperti apa, politiknya seperti apa, calegnya seperti apa, nggak peduli juga. Yang penting kata Mbak Yai seperti ini ya sudah gitu. Nah, itu menjadi rasa memiliki. Bahkan ketika saya TK dulu sudah dimasukkan ke TK muslimat ya. Berarti kan saya di NU-kan ketika TK gitu. Nah, kemudian ideologi, NU juga sudah menjadi semacam ideologi. Seseorang dengan cara berbicara, cara berpandangan, cara berpikir, itu sudah NU sudah masuk kepada ranah ideologi. Kemudian selain itu juga tujuan hidup. Ada juga orang-orang yang tujuan hidup saya adalah mengabdi untuk ilmu. Saya berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama misalnya. Itu bukan sesuatu hal yang tidak baik, itu sangat baik. Namun PR-nya seperti yang disampaikan tadi, PR-nya adalah bagaimana kita bisa memanajemen pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial bagi jamaah kita. Kalau disampaikan kemarin jamaah kita itu kan guyonannya seperti ini. Jumlah NU itu berapa sih? Jumlah penduduk Indonesia yang Muslim dikurangi Muhammadiyah, maka itu NU kan gitu. Kalau di tempat saya di Temanggung itu malah Lazisnu itu mau orang Islam, mau Nasrani, mau apa semuanya dikasih Lazisnu semua, kota NU. Dan itu jalan. Berarti kan sudah tidak hanya tersekat pada NU atau tidak NU seperti itu, tetapi lebih pada ini adalah budaya dan rasa memiliki. Kemudian juga keyakinan, yakin. Pokoknya kalau saya istiqomah di NU, insya Allah saya barokah. Keyakinan itu yang memang tidak bisa dinominalkan, tetapi keyakinan itu menjadi spirit tadi. Kemudian setelah itu, maka di akhir adalah harapan-harapan yang dia tumbuhkan di dalam dirinya untuk tetap menjadi pribadi-pribadi dengan budaya yang Islami atau aswaja seperti itu. Ini modal sosial. Nah, kalau kita melihat, kalau temanya ini kan perubahan politik Indonesia, maka kita tidak bisa lepas juga bagaimana dengan politik Indonesia ke depannya seperti apa. Tanpa dipungkiri bahwa kader-kader NU itu juga masuk ke ranah politik juga. Apapun itu politiknya, mau hijau, mau biru, mau merah, sebenarnya itu ada semua kader NU. Bahkan ada biru yang matahari itu juga ada kader NU di situ kan. Tergantung konstituennya yang potensial di mana kan begitu. Bagaimana strategi yang akan dipakai dalam politik itu. Nah, perubahan politik kita melihat bahwa saat ini NU itu memiliki lebih dari 26.000 pondok pesantren ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu baru pondok pesantren, belum perguruan tinggi yang berada di bawah LPTNU. Nah, dengan jumlah yang seperti itu, kita melihat kuantitas dulu, dengan jumlahnya yang sebegitu banyak, kemudian jumlah mahasiswanya, terutama dalam hal ini adalah orang-orang muda, pemudanya, atau kalau orang politik ya pemilih pemula gitu ya. Itu juga menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan. Jangan sampai potensi itu tidak kita maksimalkan sehingga kita akan terdegradasi oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini sebenarnya sudah mulai kita rasakan di lingkungan-lingkungan urban itu masyarakat lebih nyaman dengan hal-hal yang secara lahiriah itu sunnah misalnya ya, celana cingkrang, berjenggot dan lain sebagainya gitu ya. Dan budaya-budaya itu memang sudah sangat populer. Bahkan metode-metode dakwah oleh kelompok-kelompok yang garis keras itu juga cukup mendapatkan perhatian bagi masyarakat-masyarakat di kalangan urban. Makanya ada yang mengatakan bahwa NU itu adalah miliknya orang-orang di pedesaan, di kampung-kampung, kemudian yang memiliki jiwa guyup yang sangat tinggi gitu ya. Tapi NU di perkotaan itu kurang begitu dilirik. Nah, saya kuliah di Semarang juga, di kampus saya juga sama gitu ya. PMII nggak menang gitu ketika melawan yang saingannya itu Mas Abi. Nah, itu menjadi tantangan. Tapi beberapa kali PMII juga menang, tapi kalah lagi kan gitu. Ya itu namanya dinamis lah ya. Nah, hal yang menarik bagi
orang-orang urban, kalau kita belajar membaca NU, maka kita tidak bisa mengkotakkan NU hanya untuk kalangan orang pedesaan, tetapi juga di perkotaan juga, urban. Orang-orang urban ini kan orang-orang yang menarik, Pak, menurut saya. Kenapa? Karena dia dari kampung, yang di kampungnya belum tentu dia pernah belajar atau mondok di pondok pesantren NU. Dia sekolahnya di sekolah umum, kemudian ke Jakarta, tidak tahu tentang, ya mohon maaf, pandangan mereka tentang agama masih standar gitu ya, kemudian disusupi oleh kelompok-kelompok ini. Nah, dan termasuk metode-metode seberang itu untuk proses perekrutan, pengkajian dan lain sebagainya itu juga menarik bagi mereka. Nah, kita harus memanfaatkan celah ini. Celah ini, kita memiliki celah dalam diri kita yang belum kita maksimalkan. Nah, maka dari itu ini PR bagi kita semua untuk kedepannya modal sosial NU itu tetap terjaga. Modal sosial itu akan runtuh ketika jamaah atau ketika orang-orang yang dulunya mempercayai tentang kekuatan yang dia miliki, yang kiblatnya miliki itu menjadi runtuh, antras, intras, jadi tidak percaya. Nah, setelah tidak percaya maka jamaah itu akan acuh, orang itu akan acuh. Ketika acuh ya sudah, itu hanya menunggu kehancurannya saja. Nah, ini menarik ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Erwin tadi, bahwa kita pernah generasi NU di zamannya pernah menjabat menjadi posisi-posisi penting di Bank Indonesia waktu itu ya. Tapi sebelum Bank Indonesia ya Kang ya. Kemudian pernah menjadi presiden dan lain sebagainya. Itu fase-fase di mana kita pernah tinggi. Nah, ke depan itu menjadi acuan bagi kita bahwa ke depan kita harus lebih tinggi lagi. Kita harus mampu, kita harus bisa mendominasi dan lain sebagainya. Nah, itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Demikian Kang Hasan, baru datang ya Kang Tirto. Oke Tirto yang akan menambah wawasan kita dalam diskusi kata kali ini. Ya, saya perhatikan dari 3 pembicara barusan, sepertinya menjelaskan pentingnya sebuah pelebaran sayap modal sosial NU ini kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Seakan-akan bahwa itu menjamin umur NU makin panjang lah. Ditopang oleh konsolidasi kekuasaan tentu. Saya maaf, ini pendapat pribadi saya kurang percaya itu. Kurang apa yang namanya rejim Bani Umayyah itu. 300 berkuasa di Spanyol, di Andalusia. Itu hari ini tidak ada tapak seorang muslim pun. Zero orang muslim di Spanyol itu. Abdurrahman Ad-Dakhil itu kurang sukses sebagai Ad-Dakhil namanya Abdurrahman. Ad-Dakhil itu penakluk. Itu sematan dari orang lain. Karena memang dia jago perang. Koloni lah dia mengatur strategi, membunuh orang, pokoknya sampai dia bisa menaklukkan. Ditambah lagi dengan kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, arsitektur, filsafat, fisika, kimia, kedokteran, semua dari Spanyol. Tapi Muslim di sana sekarang 0. Jadi saya tadi tidak melihat bahwa kekuatan NU sebetulnya tasawuf. Tasawuf inilah sebetulnya elan vital NU. Saya berharap kok sufinya nggak muncul, Kang Erwin. Kang Erwin sebagai antropolog harusnya tadi muncul. Ini mungkin nanti berikutnya saya ingin pembahasan Kang Erwin dalam bab ini. Karena saya yakin itulah yang membuat NU panjang umur. Bukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan kekuasaan. PKB boleh gonta-ganti nanti namanya. Mungkin jadi PKSB mungkin. Saya nggak tahu lah. Karena itu riskan, rentan itu partai kekuasaan. Nah, bisa gonta-ganti. Kemarin kan kita namanya Partai NU, ganti lagi, bolak-balik. Tetapi sufisme NU ini terus abadi, Pak. Karena dia selalu mencari kebenaran. Itulah yang saya tulis buku Islam Kelana itu di situ. Itu maksudnya, Pak. Jadi kekuatan elan vital di sini kita akan dengarkan mulai dari Kang Tirto untuk menjelaskan, dan saya minta juga nanti Kang Hasan ya, bagaimana kekuatan kita sebetulnya.